Mudah-mudahan sampai lapisan ke bawah masyarakat pun sadar bahwa stunting itu sangat penting, terutama dalam penyiapan generasi emas. Iya. Generasi emas itu di 2045. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat Keren, kembali lagi di podcast keren BKKBN Provinsi Lampung bareng aku Rizky Tuberta. Dan di sebelah kita udah ada narasumber yang gak kalah keren dari Sobat Keren di rumah ataupun dimanapun kalian berada ya. Nah, kali ini podcast keren akan membahas tentang pemanfaatan pemutahiran pendataan keluarga 2022 sebagai rujukan dalam percepatan penurunan stunting. Nah, di sini aku sudah bersama narasumber yang keren tadi. Ini dipanggilnya Bang atau Pak ya? Dipanggil Bang aja. Bang aja ya. Kalau Pak udah ketuaan. Iya, bener banget. Nah, kita bakal panggil Bang aja nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah bersama Bang Rizal Kurniawan selaku anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI cabang Lampung Tengah. Wah, jauh-jauh dari Lampung Tengah berarti nih ya Bang ya? Iya, butuh perjuangan ke sini. Butuh perjuangan, effort banget ya ke sini, ke podcast keren tentunya untuk kasih informasi dan juga edukasi nih ke Sobat Keren dimanapun kalian berada. Nah, oke, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Bang Rizal, sekarang kesibukannya lagi apa nih Bang nih? Overall sekarang ini masih sebagai abdi negara, abdi masyarakat di OPDKB dan merangkap juga sebagai wali data. Terus saya juga terlibat aktif di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat cabang Lampung Tengah dan di Pengda. Kemudian saya juga masuk dalam 25 orang ahli epidemiologi di Lampung. Oke, keren banget kan, beneran narasumber keren kan yang kita undang di podcast keren kali ini. Oke, tadi kita udah kulik tentang kesibukan Bang Rizal yang lumayan banyak banget nih kesibukannya, karena super produktif ya Bang ya? Atau tetap santuy? Tetap santuy, menyisakan waktu buat keluarga. Oh iya betul, keluarga is number one. Oke, kita akan kulik-kulik tentang yang tadi Bang Rizal sebutkan nih, tentang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ya Bang ya. Sebetulnya apa tuh Bang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI itu sendiri Bang? IAKMI itu sekumpulan dari profesi-profesi kesehatan masyarakat. Di Lampung sudah di hampir semua kabupaten kota. Sudah terbentuk semua dan sudah berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait. IAKMI juga menjadi umbrella, menjadi payung untuk semua profesi. Jadi ada di situ profesi gizi, ada profesi penyuluh kesehatan masyarakat, penyuluh kesehatan, macam-macam di situ di dalamnya. Jadi sudah berbentuk forum ya Bang ya? Kalau kami bilang sih umbrella, jadi payung untuk semua profesi yang ada di kesehatan. Oke, keren banget. Nah, itu kaitannya dengan tema kita tentang pemanfaatan pemutahiran pendataan keluarga atau PK22 sebagai rujukan dalam percepatan penurunan stunting nih Bang. Kita mau sedikit spill dulu Bang ke Sobat Keren yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, tentang stunting itu apa sih Bang sebetulnya? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada bayi dan balita karena satu penyakit kronis, yang kedua karena berulang. Dan stunting itu ada dua, ada yang memang dia stunted. Stunted itu pendek karena keturunan kayak siapa Bang? Kayak yang nyumput gitu. Ada juga yang karena memang benar-benar pure karena dia kekurangan gizi kronis stunting. Ya fokus pemerintah itu di stuntingnya. Kalau stunted itu karunia Tuhan. Takdir. Ya, karunia Tuhan, jangan takdir. Oh iya betul, karunia Tuhan. Jadi harus pandai-pandai bersyukur. Betul. Ya. Karena jarangnya seperti itu kan. Iya betul sekali. Kalau yang stunting itu yang menjadi fokus dari pemerintah dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, termasuk kami yang di IAKMI juga berkolaborasi di sana. Banyak harapan dari Presiden Pak Jokowi di tahun 2024 ini akan menurunkan secara masif angka stunting di Indonesia. Oke, keren banget tuh tujuan. Ada goalsnya ya Bang ya dari di 2024 itu untuk penurunan stunting itu sendiri ya Bang ya? Yap.
Oke, Bang, kalau kaitannya nih dengan IAKMI tadi, apa sih yang sudah dilakukan atau peran apa sih yang sudah dilakukan oleh IAKMI tentang pencegahan stunting itu sendiri, Bang? Kami di IAKMI itu berkolaborasi dengan pemerintah. Kami melakukan kajian-kajian pada daerah-daerah tertentu, pada daerah mana yang harus diintervensi. Jadi based on data dikaji berdasarkan keahlian dari masing-masing teman-teman di IAKMI, kemudian akan mengeluarkan sebuah kesimpulan. Oh, pada daerah ini intervensinya adalah ini. Jadi tepat pada sasaran dan tidak tidak bias dalam pencapaian sasaran tersebut. Kalau bahasa kitanya nih halu ya, Bang ya, nggak halu ya. Jangan sampai ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi, benar. Jangan sampai ngadi-ngadi, jangan sampai halu ya. Iya. Nah, oke, itu tadi peran dari IAKMI untuk penurunan stunting ya, Bang ya. Nah, bagaimana nih untuk menjelaskan tentang pemanfaatan pemutahiran datanya itu, Bang, dalam pendataan keluarga sebagai rujukan percepatan dari penurunan stunting itu sendiri, Bang? Di IAKMI itu ada keahlian epidemiologi. Epidemiologi biasanya dia berkolaborasi dengan teman yang ahli di biostatistik. Nah, di situ data itu sangat berperan. Jadi kalau kami di epidemiolog selalu punya satu tagline, don't speak without data. Don't speak without data. Jadi selalu itu yang tertanam di benak kami, dan maka ketika ada pemutakhiran data PK 2022 yang menjadikan baseline data itu sangat-sangat bermanfaat untuk satu data itu bisa dimanfaatkan untuk intervensi apa yang harus dilakukan ke depannya. Pada daerah mana yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan pada daerah-daerah itu. Jadi harus tepat sasaran. Itu yang peran dari IAKMI-nya selama ini. Nah itu tadi perannya sendiri ya, Bang ya. Nah, di sini kan kita membahas tentang pemutakhiran pendataan keluarga atau PK22 nih, Bang. Dimana ini erat kaitannya dengan BKKBN, dan di sini IAKMI juga berkolaborasi ya, Bang ya. Berkolaborasi dengan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya, Sobat Keren. Nah, untuk strateginya sendiri, Bang, dari IAKMI dan berkolaborasi dengan BKKBN itu apa tuh, Bang, strateginya? Jadi kalau kami itu melakukan pendampingan pada daerah-daerah yang memang sudah menjadi daerah spot kami. Misalnya ada kecamatan atau ada desa yang memang angka stuntingnya tinggi berdasarkan hasil kajian secara epidemiologis, maka teman-teman dari anggota IAKMI di bidang penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat, mereka akan turun di situ melakukan pendampingan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan dari sisi kesehatan masyarakat. Baik. Nah, untuk kolaborasinya itu sendiri atau strategi yang sudah tadi Abang sampaikan nih, Bang, ada nggak sih media yang udah digunakan dalam mensosialisasikan atau mengedukasi tentang penurunan stunting di masyarakat ini, Bang? Kalau media, karena kami juga berkolaborasi dengan induknya di Dinas Kesehatan ke level provinsi dan kabupaten kota. Jadi teman-teman di Dinas Kesehatan itu sudah melakukan macam-macam kegiatan, termasuk juga di situ melakukan KIE, pencerahan kepada generasi muda, dan yang paling penting sekarang ini lebih fokus kepada generasi muda. Pada catin, pada calon-calon pengantin, pada anak sekolah itu biasanya akan diberikan tablet FE. Apa tuh, Bang? Tablet tambah darah. Biasanya teman-teman yang remaja putri itu sudah mulai menstruasi pertama, dan mereka harus tahu apa sih menstruasi. Kemudian apa pencegahannya agar tidak terjadi anemia. Salah satunya adalah pemberian tablet FE itu. Dan itu sudah dilakukan secara masif oleh teman-teman Dinas Kesehatan di hampir setiap kabupaten kota, dan notabene teman-teman di Dinas Kesehatan itu merupakan bagian dari anggota IAKMI. Nah, dari kegiatan ataupun pemberian tablet FE itu sendiri, Bang, kira-kira sudah ada keberhasilan atau sudah ada efektivitasnya belum, Bang, di masyarakat?
signifikan. Salah satu contohnya di Lampung Tengah. Lampung Tengah sekarang angka untuk stunting itu udah turun drastis ya, sekitar 6-8%. Wow, sudah. Itu berdasarkan hasil data dari teman-teman Dinas Kesehatan. Oke. Per sampai bulan Juli kemarin. Jadi itu hasil ininya, dan salah satu gerakannya itu ya pada generasi muda sebagai penerus dari bangsa ini. Iya, dan yang pastinya mereka juga perlu untuk menyiapkan ya Bang ya, menyiapkan kehidupan berkeluarga yang nantinya, yang tentunya keluarganya nanti bisa tercegah atau terhindar dari resiko melahirkan anak stunting ya Bang ya. Yeah. Jadi benar-benar disosialisasikan mulai dari remaja yang sebagai calon pengantin itu sendiri, karena mereka juga nantinya akan berkeluarga atau memiliki keluarga. Benar. Nah, dari apa yang sudah Abang sampaikan nih tentang strategi dan kolaborasi dari IAKMI, Dinas Kesehatan dan juga BKKBN, menurut Abang nih seharusnya siapa aja nih Bang yang harusnya turut berperan serta dalam mencegah stunting? Pihak-pihak mana saja nih Bang? Semua stakeholder termasuk masyarakat. Jadi tanpa peran masyarakat tidak mungkin hajatnya negara ini bisa terlaksana baik. Salah satu yang paling sederhana adalah pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah. Satu, pemanfaatan sekitar rumah itu contoh dia bisa menanam tanaman yang produktif. Ya, hidroponik gitu ya Bang. Hidroponik, cabai entah apa. Dari sisi ekonomi, berapa budget yang harus mereka bisa menahan cost tidak keluar. Daripada beli, mereka sudah ada di situ. Tanam sendiri. Dari sisi kesehatannya, itu produk kita sendiri di sekitar rumah kita sendiri, dan biasanya produk itu kita tahu pakai bahan kimia atau tidak. Betul. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dari gizi di keluarga. Betul. Nah, BKKBN buat sebuah program keren banget, itu dahsyat. Dapur Sehat Atasi Stunting. Iya, betul. Dia mengajari bagaimana mengolah makanan itu sehingga makanan yang sederhana menjadi sebuah makanan yang menarik. Betul. Jadi bergizi itu nggak melulu tentang sayuran-sayuran doang ya Bang ya. Ada banyak sekali olahan-olahan yang bisa memenuhi gizi dari anak ataupun keluarga itu sendiri ya Bang ya. Iya, kan kita bosan kalau makan tiap hari tempe goreng terus. Iya, kan? Betul. Walaupun bergizi ya Bang ya. Walaupun bergizi. Tempenya dibacem, besoknya tempenya diapain kan, jadi dia lebih bervariasi. Harus lebih variatif, benar banget. Nah, itu tadi semua stakeholder harus bisa berperan nih dalam pencegahan atau penurunan stunting di khususnya Provinsi Lampung ini ya Bang ya. Oke, nah tadi kita udah banyak bincang-bincang tentang stunting, penurunan stunting, peran serta, strategi dan lain-lain. Mungkin untuk Abang sendiri nih, harapannya apa Bang tentang peran masyarakat yang tadi Abang sudah sampaikan agar sadar bahwa stunting itu memang bisa dicegah dan kalau perlu bisa diturunkan gitu Bang. Gimana tuh Bang? Stunting sekarang sudah jadi gerakan nasional. Mudah-mudahan sampai lapisan ke bawah masyarakat pun sadar bahwa stunting itu sangat penting, terutama dalam penyiapan generasi emas. Generasi emas itu di 2045. Betul. Cita-cita kita di tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara yang besar, the big five-nya dari dunia ini. Dan untuk mencapai negara besar itu maka harus ada SDM yang mumpuni. Nah, SDM yang mumpuni itu tergantung dari hari ini, bukan besok atau lusa, tergantung pada hari ini. Dengan asupan gizi yang bagus, dengan mencegah stunting, menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Jadi seperti tadi bahwa untuk menyiapkan generasi untuk adik-adik yang mau nikah itu merupakan langkah awal. Jadi langkah awal untuk menyiapkan generasi yang ke depan nanti adalah menikah. Ketika menikah harus dipersiapkan dulu, umur nikahnya harus di atas 20 tahun. Betul. Kemudian yang untuk perempuan ya, untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa harus 20 tahun? Karena organ reproduksi pada perempuan itu akan matang pada usia 20 tahun. Berarti aku udah termasuk ini ya Bang. Udah siap nikah? Siap nggak siap nih sebenarnya? Gimana ya jawabnya ya? Siap nikah. Siap nikah. Karena si Najwa Shihab aja umur 20 tahun udah nikah itu. Baik. Wah, aku kayaknya kelewatan guys. Semester 3 dia udah nikah. Dengan kakak tingkatnya lagi kan. Wah, aku sampai wisuda belum menikah ini. Ya jadi curhat.
Oke, nah itu tadi harapan tentang bagaimana masyarakat di Indonesia ini bisa sadar ya, bisa melek stunting gitu lah ya Bang ya. Karena di tahun 2045 atau tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia itu harus sudah bisa jadi Indonesia yang negara yang maju, Indonesia emas yang generasi-generasinya itu unggul gitu ya Bang. Betul. Ya, supaya jadi salah satu negara maju di dunia. Oke Bang, itu tadi harapan. Sekarang aku mau denger nih, dan Sobat Keren di rumah atau dimanapun kalian berada pasti mau dengar tentang closing statement dari podcast keren kali ini dari Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Buat generasi penerus kami, karena saya, Pak Nata dan teman-teman lain itu mungkin paling kenceng 20 tahun, 30 tahun udah selesai kami. Selesai. Udah pindah tempatnya. Oke. Penerus kami adalah generasi muda sekarang yang notabene mereka akan harus ketemu itu. Kalau sekarang umurnya 20 tahun, berarti ketika dia Indonesia emas 2045 berarti umurnya 45 tahun. Kurang lebih. Nah, 45 tahun adalah sebuah usia yang usia mateng. Mateng banget. Mature kalau bahasanya tuh usia mateng. Kalau dibilang itu apa? Dewasa apa ya? Dewasa apa tuh Bang? Kalau dewasa muda, dewasa apa ya? Dia pada posisi matang di usia 45 tahun itu. Nah, usia 45 tahun dia mungkin sudah mempunyai anak dan seterusnya. Dan hari ini adik-adik semua, paksa manggil adik-adik ya, adik-adik semua yang generasi berencana harus merencanakan kapan mau nikah, kapan mau punya anak berapa, terus jangan lagi berpikiran gender. Oke. Jangan berpikiran gender, anak laki dan perempuan itu sama aja. Ya. Itu persiapkan untuk kehidupan keluarganya nanti. Salah satunya adalah mencegah stunting. Hal kebiasaan-kebiasaan yang paling kadang kita anaknya udah sehat, nanti anaknya sudah diperlakukan dengan baik, tetapi selalu masih sering sakit-sakitan. Ada perilaku yang tidak perilaku yang sebenarnya itu bisa dicegah. Contoh adalah Tuhan sudah memberikan ada dalam Al-Quran, susuilah anakmu sampai usia 2 tahun. Oke, betul. Pasti eksklusif ya Bang ya. Sama negara kita itu diturunkan jadi 6 bulan menyusui. Kemudian dikasih makanan tambahan. MPASI. Betul. Nah, generasi muda kita, cewek-cewek keren sekarang ini, nanti sudah berpikiran kalau nanti saya menyusui akan berubah. Iya. Postur tubuhnya. Betul. Jadi Tuhan aja sudah memerintahkan susuilah anakmu sampai usia 2 tahun. Ikutin itu, kalau ikutin pemerintah, susuilah anakmu sampai usia 6 bulan. Awalnya pemenuhan gizi yang baik itu adalah dari air susu ibu, karena itu gratis, nggak bayar. Tidak dipungut biaya apapun. Gratis. Free dia, dikasih sama Tuhan, tinggal kita mau makan aja nanti air susunya ada. Betul, sebuah anugerah yang harus dimaksimalkan deh Bang ya. Oke, cukup Bang dari podcast keren kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Rizal udah menyempatkan waktu nih, meluangkan waktunya untuk datang ke podcast keren bareng aku di sini Rizky Tuberta, dan juga menyapa sobat-sobat keren di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Nggak sekedar menyapa tapi juga memberikan edukasi dan juga pandangan tentang tentang pemutahiran pendataan keluarga 2022 sebagai rujukan dalam percepatan penurunan stunting. Terima kasih ya Bang ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.